Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ada yang tahu nggak masalah ekonomi itu apa aja? Ada yang tahu nggak masalah ekonomi itu apa aja? Nah, masalah ekonomi itu ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Apa aja sih yang termasuk ke dalam ekonomi klasik dan ekonomi modern itu? Masalah ekonomi klasik yang pertama ada produksi. Atau produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Nah, di masalah ekonomi klasik ini, produsen itu harus menentukan nih, mau menghasilkan barang dan jasa apa yang emang lagi dibutuhkan di masyarakat. Nah, di sini produsen juga harus melihat sumber daya yang berada di sekitar produsen itu apa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang perlu kita ketahui juga bahwa sumber daya kita itu kebutuhan itu tidak terbatas, tetapi alat kebutuhannya itu sangat terbatas. Yang kedua, distributor. Yang distribusi, yang dimana di sini lebih menekankan kepada distributor, yaitu menentukan bagaimana barang dan jasa itu sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, di sini lebih menekankan kepada penyaluran barangnya. Penyaluran barang yang tepat sasaran agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan barang yang dihasilkan oleh produsen. Contohnya seperti ini. Contohnya, produsen menghasilkan mainan. Nah, di sini distributor jangan sampai salah untuk menyalurkan barang. Mainan itu untuk siapa? Untuk anak-anak kah? Untuk remaja? Untuk anak dewasa? Atau siapa? Di sini distributor harus menekankan bahwa mainan itu kan untuk anak-anak. Berarti distributor menyampaikannya itu kepada anak-anak juga, kepada konsumen yang membutuhkan, yaitu anak-anak. Yang ketiga ada konsumsi atau konsumen. Di sini menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di sini lebih menekankan kepada konsumennya, konsumen untuk mengkonsumsi dari barang yang sudah dihasilkan oleh produsen, yang sudah didistribusikan oleh distributor, sampailah kepada konsumen yang mengkonsumsi barang-barang dari produksi, distribusi, sampailah kepada konsumen. Nah, di sini konsumen juga harus memilih gitu. Barang mana yang emang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai barang yang tidak dibutuhkan tetapi kita beli, karena nanti akhirnya akan mubazir, sayang juga gitu kita membeli barang yang nggak kita butuhin. Gitu ya, masalah ekonomi klasik itu ada 3. Produksi lebih kepada produsen, distribusi lebih kepada distributor, penyampaiannya, konsumsi lebih kepada konsumen untuk mengkonsumsi barang yang emang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua ada masalah ekonomi modern, di mana masalah ekonomi modern itu ada what, how, dan for whom. What, barang apa yang diproduksi? Dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Seperti yang dikatakan tadi bahwa sumber daya kita itu terbatas. Tetapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, di sini sebagai barang apa yang akan diproduksi, di sini harus benar-benar memprioritaskan barang apa yang emang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Contohnya, kita mempunyai pohon. Pohonnya itu akan dijadikan kertas. Di sini
kita harus berpikiran kertas seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di luar sana. Nah, disitulah maka perlu adanya prioritas yang didahulukan, barang yang didahulukan yang emang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi. Setelah kita sudah mengetahui barang apa yang akan kita produksi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, kita mencari caranya. Cara di sini tuh lebih menekankan kepada tekniknya. Nah, di sini ada kata bahwa masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Di sini kita harus mencari teknik industri yang seperti apa yang paling efisien. Contohnya, ada produksi tahu. Di sini ada produksi tahu itu menggunakan 2 cara. Ada yang menggunakan sumber daya manusia atau tenaga kerja, dan ada yang menggunakan mesin. Bedanya di sini, apabila menggunakan sumber daya manusia atau tenaga kerja, 1 hari produksi tahu akan menghasilkan 50 tahu. Sedangkan menggunakan mesin, 1 produksi tahu menggunakan mesin akan menghasilkan 100 tahu. Nah, di sini kita harus mencari nih, teknik mana yang paling efisien, yang paling benar-benar kita bisa manfaatkan untuk jangka waktu panjang. Emang kita membeli mesin mahal dari awal, berbeda dengan sumber daya manusia. Kita bayar cicil, tiap bulan kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji. Tetapi kalau mesin, kita hanya bayar di awal saja. Nah, disinilah kita harus benar-benar membuka pikiran kita, teknik mana nih yang paling efisien, yang emang untuk jangka panjang itu digunakan. Seperti itu. Yang ketiga ada untuk siapa barang diproduksi. Setelah kita mengetahui barang apa yang akan diproduksi, cara memproduksinya dengan teknik yang paling efisien kita sudah mengetahui. Dan yang terakhir, untuk siapa barang yang kita produksi itu. Masalah ini tuh berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Jangan sampai salah di untuk siapa barang diproduksi ini, di penyaluran ini. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah untuk menyalurkan barang-barang yang sudah kita produksi. Contohnya, yang tadi mainan. Jangan sampai kita menjual mainan di perkantoran. Pokoknya di perkantoran, kayak di pembangunan. Karena penjualan mainan cocoknya itu di sekolah-sekolah, di pasar, di tempat ngaji, di lingkungan anak-anak. Nah, selain itu juga ada faktor yang dapat mempengaruhi distribusi seperti perbedaan penghasilan konsumen. Contohnya kita menjual tas branded, tapi kita jualnya di pasar. Apakah itu pendistribusian yang benar? Tidak. Karena kita harus melihat penghasilannya sesuai tidak. Kalau misalkan kita jual di pasar yang dimana kebanyakan di pasar itu yaitu masyarakat dari menengah ke bawah. Nah, cocoknya kalau untuk menjual tas branded gitu berarti cocoknya untuk masyarakat dari menengah ke atas, di mall-mall, ada toko-toko khusus. Nah, seperti itu. Di sini kita harus pintar-pintar. Setelah kita tahu apa yang akan kita produksi, tekniknya kita sudah mengetahui yang paling efisien. Nah, inilah penyampaiannya, pendistribusiannya. Kita harus tepat sasaran agar barang yang kita produksi itu menghasilkan, bukan malah tidak menghasilkan. Seperti itu. Selanjutnya ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu yang pertama ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Di sini pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri. Contohnya adalah kegiatan barter seperti yang ada di gambar ini.
Di gambar ini di sini ada dua orang yang sedang melakukan barter. Yang satu mempunyai kambing tetapi dia menginginkan apel, dan yang satu mempunyai apel tetapi dia menginginkan kambing. Nah, disinilah terjadi suatu barter. Nah, di sistem ekonomi tradisional ini perlu kita tekankan bahwa di sistem ekonomi tradisional masih menganut kepada adat istiadat atau kebiasaan secara turun-temurun. Dan di sistem ekonomi tradisional, orang-orang belum mengenal apa yang dinamakan uang, karena kegiatan ekonominya masih menggunakan kegiatan ekonomi tradisional, yaitu barter. Yang dimana mindset orang-orang pada zaman tradisional ini, mereka belum mengetahui apa yang dinamakan profit atau laba. Jadi mereka hanya mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan. Mereka hanya memenuhi kebutuhan yang emang mereka butuhkan. Mereka tidak beranggapan atau berpikiran kita harus memiliki keuntungan. Di sistem ekonomi tradisional, ingat saja di sini kuncinya masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun, yang dimana kegiatan ekonominya masih menggunakan barter. Di sini ada kelemahan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Ada kelebihannya dulu. Yang pertama, tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka itu tidak memiliki target bahwa mereka harus memiliki ini. Nah, karena mereka itu hanya memenuhi kebutuhannya saja. Kalau mereka butuh, ya mereka cari. Kalau mereka nggak butuh, ya mereka diam aja. Ini masyarakat tradisional. Sedangkan kekurangannya, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak bertujuan mencari keuntungan, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Karena emang mereka tidak memiliki target dan emang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mereka kurangnya motivasi. Mereka kurang motivasi untuk maju. Mereka hanya sebatas stuck di sana saja. Kalau mereka butuh ya mereka cari, kalau mereka nggak butuh ya mereka diam. Nah, kekurangannya itu di sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan. Di sini juga sudah jelas komando. Komando itu pasti perintah. Maka sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Pemecahan masalah dari ekonomi ini, sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Jadi, kata kunci dari sistem ekonomi komando yaitu dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dari segi apapun. Di sistem ekonomi komando, apa yang kata pemerintah katakan, rakyat harus menurut. Seperti itu. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi komando. Kelebihannya, masalah ekonomi dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Pendapatannya lebih merata. Nah, di sini karena emang sesuai dengan kata pemerintah, jadi kalau misalkan ada masalah-masalah, pemerintahlah yang akan ikut campur. Pemerintah yang akan turun tangan untuk membereskan masalah-masalah yang ada di sistem ekonomi tersebut. Dan pendapatan dari rakyat satu dengan rakyat yang lainnya itu merata karena semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Kekurangannya apa? Kekurangannya, kemajuan masyarakat terhambat karena emang dibatasi, mereka tidak bisa berkreativitas sendiri. Jadi apapun itu harus menuruti apa kata pemerintah. Masyarakat dan swasta terkekang, ya karena kita harus patuh terhadap perintah dari pemerintah. Yang terakhir, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat merugikan. Ya, pasti ya dalam sistem ekonomi pasti adanya suatu monopoli, apalagi ini di sistem ekonomi komando yang dikendalikan oleh pemerintah itu tersendiri.
Yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, di sistem ekonomi pasar atau liberal ini kebalikan dari sistem ekonomi komando, bahwa di mana sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Di sini pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Di sini pemerintah angkat tangan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kondisi pasar. Mau bagaimanapun, pemerintah tidak mau tahu di sistem ekonomi pasar atau liberal. Kekurangan dan kelebihannya itu apa? Kelebihannya, masyarakat lebih partisipatif dan kreatif karena masyarakat diberikan kebebasan. Mau apapun itu, ya terserah masyarakatnya saja. Persaingan akan menghasilkan kemajuan. Produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Sedangkan kekurangannya, ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Karena emang di sini pemerintah tidak ikut campur tangan, maka tidak adanya pemerataan antara pendapatan satu dengan pendapatan yang lainnya. Dan yang kedua, adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Yang terakhir, ada sistem ekonomi campuran, di mana sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat atau komando dengan mengkombinasikan dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pemecahan masalahnya dibagi dua. Pemerintahnya mengelola industri vital, sedangkan swastanya mengelola industri lainnya. Nah, di sini di sistem ekonomi campuran itu penggabungan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Kelebihan dan kekurangannya, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor UMKM. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Jadi, meskipun sistem ekonominya itu ada pemerintahnya, tetapi di sini rakyatnya itu diberikan kebebasan oleh pemerintahnya. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa pemecahan masalahnya itu pemerintah mengelola industri vital, sedangkan swastanya mengelola industri yang lainnya. Kekurangannya, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, dan sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, itu sistem ekonomi tadi ada 4, tradisional, komando, liberal, dan campuran. Harus ingat, tradisional itu lebih kepada adat istiadat, komando itu lebih kepada menekankan kepada perintah dari pemerintah, pasar itu kita diberikan kebebasan untuk melakukan apapun, dan campuran kombinasi antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar, yang dimana dengan adanya sistem ekonomi campuran ini dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada di sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa chat saja ke Ibu atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.